Selamat pagi Bu Marina dan rekan-rekan semuanya. Kelompok kami akan membahas mengenai kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Anggota kami terdiri saya Ardiningsi, Jessica Audrey, dan Dinda. Latar belakang masalahnya, tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan dikarenakan perilaku kenakalan remaja saat ini sulit untuk diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita di televisi atau sosial media lainnya yang disebarkan oleh karena kenakalan remaja yang diantaranya pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar SMA, pemakaian narkoba, tawuran, dan lain-lainnya. Kehidupan remaja pada masa kini mulai memprihatinkan. Remaja yang seharusnya menjadi penerus bangsa ini kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Bahkan perilaku mereka cenderung merosot. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kenakalan remaja harus segera dihilangkan. Kami mengangkat permasalahan ini sebagai bahan presentasi dari kelompok kami. Pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpan dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Karena mereka berada pada masa transisi, masa peralihan. Masa kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak Juvenile Court pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Baik, untuk faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja akan disampaikan oleh rekan saya, Linda. Berikut ini faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja. Itu ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lainnya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu krisis identitas pada remaja dan kontrol diri yang lemah pada remaja. Lalu di faktor eksternal ada keluarga itu sendiri dan komunikasi antar keluarga yang buruk atau perselisihan antara keluarga itu menjadi faktor eksternal terjadinya kenakalan pada remaja. Pengaruh dari kawan atau teman sebaya yang kurang baik, komunikasi lingkungan dan tempat tinggal yang kurang baik juga akan menjadi penyebab faktor eksternal itu sendiri. Dan ada faktor lainnya yaitu reaksi frustasi diri, gangguan pikiran dan inteligensi pada remaja, kurangnya kasih sayang dari orang tua dan keluarga, atau kurangnya pengawasan dari orang tua. Dampak negatif dari perkembangan teknologi modern, dasar-dasar agama yang kurang baik, tidak adanya media penyaluran bakat atau hobi pada anak remaja itu, masalah yang dipendam menyalahgunakan obat, dan melihat film yang memicu tindakan asusila, kebebasan merokok, menyalahgunakan narkoba, bosan terhadap kegiatan tersebut. Itulah salah satu faktor lainnya. Dan kita lanjut ke bentuk-bentuk kenakalan pada remaja. Pada masa ini biasanya remaja cenderung menyalahgunakan narkoba, perilaku seks sebelum nikah atau free sex, perkelahian atau tawuran antar pelajar, kebut-kebutan di jalan, peredaran pornografi di kalangan remaja itu sering terjadi, melakukan perusakan terhadap fasilitas biasanya seperti tawuran dan balapan liar, mencuri barang milik orang lain, dan sebagainya. Berikut ini gambaran-gambaran kenakalan pada remaja. Contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga.
Contoh kenakalan remaja di lingkungan sekolah biasanya tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada jam pelajaran, membawa senjata tajam ketika di sekolah. Dan contoh kenakalan remaja di luar sekolah masyarakat. Oh, di masyarakat. Ikut balapan liar tiap antar geng, ikut tawuran, minuman keras, konsumsi obat-obatan terlarang, narkoba, dan lain sebagainya. Dan berikutnya contoh kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak menaati perintah orang tua, melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Contoh-contoh dari kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Berikutnya, gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada kenakalan remaja. Anak-anak biasanya tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Anak-anak yang sering menghindari diri dari tanggung jawab di rumah atau di sekolah. Anak-anak yang sering mengeluh dalam arti mereka mengalami masalah yang oleh diri sendiri sanggup mencari permasalahan. Anak-anak yang suka berbohong, anak-anak yang tidak sanggup pusatkan perhatian. Anak-anak yang mengalami fobia dan kegelisahan dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak-anak. Anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu. Peran orang tua dan guru dalam menangani masalah yang terjadi pada remaja. Yang pertama, peranan orang tua. Peranan orang tua adalah orang tua dapat menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. Yang kedua, membekali anak dengan dasar moral dan agama. Ketiga, mengerti di mana orang tua dapat mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dengan guru, lalu menjadi panutan bagi anak baik dalam perilaku maupun dalam menjaga lingkungan yang sehat. Lanjut adalah peran guru dalam menangani masalah yang terjadi pada remaja. Yang pertama, di mana peranan guru itu harus dapat bersahabat dengan siswa, menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, serta memberikan keleluasaan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, yang keempat adalah menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga. Serta guru juga dapat meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BP. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul. Yang ketujuh adalah remaja membentuk ketahanan diri agar tidak terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan pada remaja tersebut. Lanjut, mekanisme penanganan kenakalan remaja itu dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah preventif. Preventif itu kita mengetahui ciri umum remaja itu bagaimana, ciri khususnya bagaimana, kesulitan yang dialami oleh remaja itu apa gitu. Lanjut, yang kedua adalah represif. Represif itu adalah memberikan sanksi atau hukuman kepada perilaku pelanggaran agar memberikan efek jera. Yang ketiga adalah rehabilitatif, di mana tahapan ini adalah memberikan pendidikan ulang untuk memperbaiki akhlak dan perilaku pada remaja. Lanjut, berikutnya adalah upaya mengatasi kenakalan remaja. Kegagalan remaja mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri itu bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahapan ini. Yang kedua itu adalah adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin yang pertama. Dukungan itu perlu untuk pada masa remaja yang sekarang. Kemampuan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja.
Remaja dididik untuk pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul agar tidak terjadinya salah pergaulan. Yang kelima adalah remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan pada remaja tersebut. Kesimpulan dari kelompok kami adalah yang pertama, pada dasarnya kenakalan remaja meliputi sesuai perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah oleh faktor remaja itu sendiri atau internal, dan juga faktor dari luar yaitu eksternal. Yang ketiga, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahapan ini, sehingga dapat menjadikan contoh yang baik. Yang keempat, adanya motivasi diri dari keluarga, guru, teman sebaya merupakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Karena motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya ini sangat penting untuk masa-masa remaja, agar tidak terjadinya kenakalan remaja. Yang kelima adalah anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya itu akan membuat mereka menjadi menyendiri, sehingga dapat menyebabkan kegoncangan emosi. Saran yang terakhir adalah saran dari kelompok kami. Yang pertama, perlu adanya tindakan-tindakan dari pemerintah untuk mengawasi tindakan remaja di Indonesia agar tidak terjumus pada kenakalan remaja. Yang kedua, perlu penanaman nilai moral, pendidikan, dan nilai religius pada diri seorang remaja. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.